Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Wicaksono dengan NPM 2271020090 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Yurika Witazora MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Informasi pada Era Globalisasi. Latar belakang seiring perkembangan zaman mempengaruhi segala bidang seperti perubahan ekonomi secara global, perubahan ekonomi industrial, perubahan perusahaan, perubahan teknologi komunikasi yang kian canggih. Perkembangan teknologi itu sendiri berpengaruh pada perkembangan sistem informasi manajemen yang sangat signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen. Akibat dari era globalisasi ini mengakibatkan banyak perubahan dan tuntutan dalam sistem informasi manajemen itu sendiri. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana globalisasi dalam perspektif Islam? Dan yang kedua, bagaimana peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi? Yang ketiga, bagaimana prospek teknologi informasi IT menuju era globalisasi? Tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui globalisasi dalam perspektif Islam. Yang kedua, untuk mengetahui peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui prospek teknologi informasi atau TI menuju era globalisasi. Pembahasan. A. Globalisasi dalam perspektif Islam. Dalam menghadapi tantangan arus globalisasi, para manajer umat Islam perlu giat memperkokoh benteng dengan memperkuat fondasi akidah, syariah ibadah, amaliyah, dan akhlakul karimah. Dengan fondasi ajaran Islam akan mampu menjadi filter dan punya daya tangkal terhadap arus negatif globalisasi. Dengan memahami dan menghayati serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar, para manajer akan mahir mengendalikan diri dan menyeleksi pengaruh arus globalisasi sehingga dapat selamat dan dapat memanfaatkannya sebagai sarana dakwah dan pengembangan Islam di dunia yang lebih luas. Dalam rangka untuk menguatkan umat menghadapi arus globalisasi, maka perlu dipahami dan dihayati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Kitabullah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia ini. Antara lain, pertama, umat Islam khusus karyawan perusahaan harus memperkuat iman dan juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sehingga ilmu dan teknologi yang tumbuh dan berkembang dilandasi oleh iman yang kokoh, akan barokah dan manfaat bagi kehidupan peradaban manusia. Yang kedua, umat dapat mengamalkan konsep hidup manusia dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yaitu 1. Mempunyai orientasi hidup yang jelas, bahagia di akhirat dengan mengupayakannya, berbuat baik dan bahagia sejahtera di dunianya. 2. Berbuat kebaikan pada sesama manusia dengan amal solehnya. Yang ketiga, tidak membuat kerusakan di bumi, memperkokoh istiqomah karyawan perusahaan pada pengetahuan, pemahaman, serta pengamalan ajaran Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. B. Peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem informasi memainkan peran yang penting di dalam organisasi. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen membuat perencanaan, mengambil keputusan, manajemen sumber daya manusia, serta meningkatkan sasaran kinerja dan tujuan yang hendak dicapai perusahaan, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau standar setiap tujuan atau kegiatan. Oleh karenanya, tanggung jawab terhadap sistem informasi tidak dapat didelegasikan kepada mereka yang tidak mampu dalam mengambil keputusan. Sistem informasi memainkan peran yang sangat besar dan berpengaruh di dalam organisasi karena semakin tingginya kemampuan teknologi komputer dan semakin murahnya biaya pemanfaatan teknologi komputer tersebut.
Semakin baiknya kemampuan komputer dan perkembangan software telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari berbagai penjuru dunia serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jaringan-jaringan ini telah mentransformasikan dalam bentuk aktivitas organisasi dan menciptakan dasar utama untuk memasuki era digital. Jaringan yang terluas dan terbesar yang digunakan adalah internet. Hampir setiap orang di seluruh dunia ini, kalangan pebisnis menggunakan jaringan internet untuk bertukar informasi atau melakukan transaksi bisnis dengan orang atau organisasi lain di seluruh dunia. Internet menciptakan platform teknologi baru yang universal. Teknologi internet ini mampu mempertajam cara bagaimana sistem informasi digunakan dalam bisnis di kehidupan sehari-hari. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan internet dalam berbisnis. Yang pertama, penyebaran informasi yang bermanfaat dan jujur. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, akses data dan informasi bisnis, pertukaran transaksi bisnis dan penjualan. Proses bisnis yang dilakukan secara elektronis membawa organisasi lebih dikelola secara digital dan efisien, yang membawa dampak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi semakin ramping. Yang kedua, pemisahan pekerjaan dari lokasi. 1. Organisasi semakin ramping. Organisasi yang gemuk dan birokratis lebih sulit untuk mengikuti perubahan yang pesat, kurang efisien dan tidak dapat kompetitif. Oleh karenanya, banyak model organisasi ini sekarang dirampingkan, termasuk jumlah pegawainya dan tingkatan hierarkis manajemennya. Yang kedua, pemisahan pekerjaan dari lokasi. Teknologi komunikasi telah menghilangkan jarak sebagai satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pekerjaan. C. Prospek teknologi informasi atau TI menuju era globalisasi. Prospek TI tidak dapat dipisahkan dengan SI atau sistem informasi. Oleh karena itu, prospek TI terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu piranti keras atau hardware. Yang kedua, telekomunikasi atau telecommunication, dan piranti lunak atau software. Yang pertama, piranti keras atau hardware. Sejalan dengan berkembangnya teknologi perbankan melalui internet atau internet banking dan perdagangan secara elektronik atau electronic commerce, pasar piranti keras didominasi dengan pemakaian PC. Akan tetapi, personal pocket komputer yang dapat disimpan dalam saku akan menggantikan peranan laptop sebagai piranti keras bagi pemakai yang banyak bepergian dibandingkan bekerja di suatu tempat. Di samping itu pula, pemakai jasa telepon genggam atau handphone akan memanfaatkan teknologi WAP atau Wireless Application Protocol untuk dapat mengirim atau menerima email, pencarian atau browsing informasi di internet, bahkan melakukan transaksi perdagangan melalui internet. 2. Telekomunikasi. Dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat mengeliminasi hambatan letak ataupun geografis dan waktu, sehingga perusahaan ataupun organisasi meningkatkan jasa dan produksinya. Pengambilan keputusan, pengembangan segmentasi pasar yang lebih luas dan mudah dalam membina hubungan dengan customer. Berikut contohnya. 1. Electronic mail atau email. Yang kedua, voice over internet protocol atau VoIP. Yang ketiga, teleconference. Yang keempat, wireless application protocol atau WAP. Dan yang kelima, electronic data interchange atau EDI. 3. Piranti lunak. Piranti lunak dibagi dalam 3 komponen utama, yaitu sistem operasi piranti lunak atau operating system software, aplikasi piranti lunak atau application software, dan aplikasi untuk pemakai akhir atau end user software package. A. Sistem operasi piranti lunak. Sistem operasi ini sangat mutlak diperlukan dalam menjalankan aplikasi piranti lunak. Dulu kita mengenal sistem operasi atau DOS. Saat ini ada banyak sistem operasi yang dapat kita pergunakan, antara lain Microsoft mengeluarkan Windows Millennium serta Windows NT. IBM juga mengandalkan sistem operasi yaitu OS 2. Kesemuanya tersebut digunakan untuk pemakai yang berbasis PC. Kriteria sistem operasi untuk berbasis PC yang diperlukan untuk di masa mendatang adalah biaya yang relatif murah,
dalam penerapan serta dapat dimodifikasi oleh penggunanya. Salah satunya adalah sistem operasi Linux yang sangat populer terutama di kalangan mahasiswa dan profesional TI. Untuk yang bukan berbasis PC, sistem operasi berbasis Unix akan tetap dipertahankan. B. Aplikasi piranti lunak. Untuk mengembangkan aplikasi piranti lunak, organisasi dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengembangkan aplikasi sendiri atau application development, atau membeli paket aplikasi atau application package. Yang pertama, application development. Untuk pengembangan membuat aplikasi sendiri diperlukan seorang programmer yang memiliki pengetahuan dan skill bahasa pemrograman tertentu. Prospek bahasa pemrograman akan mengarah kepada pemrograman berbasis objek atau object oriented programming yang dipadukan dengan berbasis web atau web based. Sejalan dengan perkembangan internet yang semakin pesat, sebagai contoh Visual Studio dan ASP atau Application Service Provider. Yang kedua, aplikasi paket atau application package. Dalam menentukan ataupun pemilihan piranti lunak, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pantas ataupun layaknya piranti lunak tersebut diterapkan berdasarkan pengalaman, referensi, pertimbangan organisasi, pelayanan, dan tingkat produktivitas. Yang ketiga, paket aplikasi untuk pemakai akhir atau end user software package. Aplikasi ini sering dipakai oleh individu ataupun perusahaan dalam pengelolaan data atau spreadsheet, pembuatan surat atau word processing, makalah presentasi, dan desain dan grafis. Sebagai contoh, Microsoft Office atau Microsoft Lotus Smart Suite atau Lotus, Corel Draw, AutoCAD, dan lain sebagainya. Kesimpulan, perkembangan peradaban manusia pada dasarnya merupakan pengaruh perkembangan teknologi. Dengan kata lain, perkembangan teknologilah yang mendorong kemajuan peradaban manusia, dan terdapat faktor-faktor lain. Dari sekian faktor, yang menjadi faktor dominan ialah kemajuan teknologi. Perubahan dari satu zaman ke zaman yang lain diawali sebuah revolusi peradaban akibat penemuan suatu jenis teknologi yang mengakibatkan perubahan di seluruh dunia yang diistilahkan sebagai revolusi. Berbagai macam penemuan ini berlangsung dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Inilah yang disebut percepatan teknologi. Peran informasi menjadi sumber masukan yang paling berharga bagi para manajer dan perusahaan untuk mengelola sumber daya lainnya dalam perusahaan. Para manajer menjadikan pijakan untuk mengambil berbagai keputusan penting dalam mengelola perusahaannya. Oleh sebab itu, informasi harus dikelola secara tepat seperti halnya sumber daya organisasi lain. Peran sistem informasi manajemen di era globalisasi ini cukup andil dalam sebuah organisasi. Akibat dari era globalisasi ini, sistem informasi manajemen dituntut untuk bisa mendesain baru dengan kreativitas dan inovasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.